Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa COVID ini sangat luar biasa? Karena inilah salah satu yang di zaman abad 20 ini ya, yang mampu membuat lumpuh ya, hampir 90%, 95% bumi ya. Jadi yang terakhir kemarin berdasarkan laporan WHO sudah 8,5 juta ya yang positif ya, dengan tingkat kematian sekitar 450.000. Di Indonesia sendiri sudah lebih kurang 45, awal Juli ini sudah 50.000. Mudah-mudahan jangan sampai angka keramat 100.000 ya, harapannya begitu. Yang mana daerah yang paling banyak di Indonesia ini ya DKI Jakarta dan Jawa Timur ya, yang punya kasus yang cukup banyak ya. Keduanya itu ini tadi juga mungkin sudah disampaikan, ini kemudian keluarga corona ya, jadi sepupuan. Kemudian yang paling penting cara penularan ya, manusia ke manusia, droplet, aerosol, kontak fisik, dan juga bisa menular dari hewan ke manusia. Ini sangat penting diketahui agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko atau tempat-tempat yang berpotensi menularkan ya. Case fatality rate-nya itu memang lebih rendah dibanding MERS dengan SARS ya, tapi tingkat infeksiusnya lumayan ya, tinggi ya dibanding MERS dengan SARS ya, dengan R0-nya aja sudah lebih tinggi ya dibanding keduanya yang tadi. Jadi manifestasinya itu cukup banyak ya. Yang paling utama itu manifestasi pada pernapasan. Jadi ada utamanya itu, gejala utamanya pada gangguan pernapasan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian karena ini virus, tentunya melibatkan sistem sistemik juga, ya. Tetap juga sama prinsipnya, mulai dari gejala ringan sampai yang berat. Jadi nanti akan saya bawakan hanya beberapa saja ya. Jadi beberapa contoh manifestasi non parunya itu mulai dari gejala gastrointestinal ya, dari diare sampai muntah, gejala neurologi, stroke, migrain, gangguan penghidu yang nantinya akan dibawa pada topik berikutnya mungkin yang lebih lengkap, kardiovaskular, gangguan hematologi, gangguan koagulasi, gangguan renal, liver ya. Jadi banyak ya. Mengemukakan mengenai peranan angiotensin converting enzyme 2 reseptor ya. Nah, jadi virus SARS-2 ini dia menggunakan pintu masuk melalui reseptor S2 ya untuk masuk intraseluler. Nah, jadi fungsi dari S2 ini juga akan terganggu. Dan yang paling penting diingat ya, itu reseptor S2 itu ada di seluruh bagian tubuh ya. Namun reseptor yang terbanyak tetap di paru, di jantung, ginjal, hati ya, dan beberapa tempat lainnya. Ini sudah ada penelitian. Ini sudah ada penelitiannya. Mereka sudah mengidentifikasi ekspresi dari reseptor S2 di seluruh tubuh, dan daerah yang bagian tubuh yang paling banyak ekspresinya itu, yang paling tinggi ekspresinya antara lain ya di gastrointestinal ya, kemudian
di ginjal, ya, di paru, di testis, ya, di jantung, ya, dan sebagian di mata ini, ya, selain di paru tadi. Ya. Jadi ini penting diketahui agar kita paham. Jadi bukan hanya gejala paru aja yang dapat muncul, juga dapat muncul gejala-gejala non paru. Atau gejala parunya mungkin minimal, tapi yang lebih dominan gejala non parunya begitu. Jadi berdasarkan lokasi organ ya dari reseptor S2 yang mengalami interaksi dengan virus SARS-CoV-2. Saya ambil data sederhana saja dari covid19.org ya. Secara nasional memang kita agak prihatin ya, karena pelaporannya hanya positif negatif saja. Untuk gejala sendiri itu ada 90% yang tidak melaporkan gitu. Ya. Nah, jadi gejala yang terbanyak memang dari 10% yang dilaporkan itu memang gejala respirasi ya. Nah, kemudian gejala sistemik infeksi ya. Kemudian yang non parunya itu mulai dari mual ya, kemudian sakit perut dan diare ya yang dilaporkan yang banyak. Sementara komorbid ya yang terbanyak itu hipertensi, diabetes dan jantung ya. PPOK, ginjal dan lain-lain itu porsinya cukup kecil. Dan ingat ini data hanya sekitar 4% ya. Nah, jadi 96% itu bahkan di sini dilaporkan 97% tidak melaporkan data untuk komorbid. Nah, jadi persentase yang demikian tinggi ini tidak serta-merta kita anggap valid karena laporan yang masuk saja masih dikit ya. Gejala klinis sendiri mulai dari asimptomatik hingga kritis. Tadi sudah ada beberapa disebutkan oleh Dr. Deva ya. Jadi intinya tergantung interaksi virus dengan reseptor S2 ya. Nah, tadi sudah disebutkan yang dari tidak bergejala ya, radiografinya normal namun tesnya positif, hingga fase kritis timbul ARDS, gagal napas, hingga MOD ya, MOD ya, multiple organ dysfunction akibat shock miokardial, acute kidney dan koagulopati ya. Dan yang paling penting juga kita mampu mengamati progresivitas daripada gejalanya ya, mulai dari yang tadi sudah sebut ya, ketika fase viral awal muncul hingga fase viralnya makin mengerucut ya, makin timbul gangguan pada hostnya gitu, sehingga nanti pada fase kritis ya bisa didapat ya. Dan yang paling penting untuk diagnostik mengikuti gejala dari progresivitas. Nah, karena ini mohon maaf ini berkaitan dengan biaya ya, pembiayaan perawatan daripada pasien COVID. Nah, sehingga kita tidak serta-merta minta banyak gitu ya. Jadi mesti kita sesuaikan juga dengan perkembangan progresivitas klinisnya ya. Nah, jadi dengan begitu kita mampu menekan biaya. Nah, jadi jangan entar nanti biaya diagnostik lebih tinggi dibanding biaya terapi ya kan begitu ya. Nah, jadi mulai dari pemeriksaan DPL ya, kemudian koagulasi ya yang paling penting dengan marker inflamasi ya. 3 itu ya yang dan ada satu jurnal serial kasus ya dari Cina ya mengumpulkan banyaknya variasi gejala klinis dari COVID ini ya. Yang tadi sudah disebutkan ya, mulai dari ada tanpa ada gangguan paru namun gangguan non paru atau gangguan paru bersamaan dengan gangguan non paru ya. Bahkan ada yang sesudah dinyatakan sembuh dicek ulang lagi positif kembali. Nah, apakah ini merupakan namanya flare atau
preinfeksi ya kita belum tahu ya, bisa aja itu memang kesalahan preanalitikal sewaktu evaluasi akhir ya. Jadi manifestasi klinis cukup beragam ya, mulai dari gejala respirasi, gejala sistemik infeksi. Nah, yang paling sering dilaporkan di banyak jurnal hanya gejala gastrointestinal. Nah, itu yang kita agak prihatin ya. Nah, saya juga sudah mencari banyak sumber ya, yang paling banyak hanya melaporkan gejala gastrointestinal, yaitu diare, muntah, mual ya. Gejala-gejala yang lain tidak ya. Kemudian penyakit penyerta sama mirip dengan apa yang dilaporkan di Indonesia juga ya. Hipertensi, diabetes. Pada diagnostik dapat kita temukan mulai dari abnormalitas radiografi, kemudian dari darah sendiri umumnya timbul leukopeni disertai limfositopeni ya, diikuti dengan peningkatan marker-marker inflamasi, dan bila mana ada kemampuan untuk mencek hemostasis ya, ada baiknya dicek D-dimer ya. Jadi banyak dilaporkan sekitar 40% pasien COVID itu ya mengalami hiperkoagulasi ya. Dan komplikasi ya hanya sekitar 3 sampai 20% ya komplikasi ya. Dan kalau berdasarkan subjek yang cukup banyak hanya 3 sampai 5% yang mengalami komplikasi. Selebihnya 95% atau 90% itu jarang atau tidak mengalami komplikasi. Komplikasi yang paling sering tentunya gangguan pernapasan ya, ARDS diikuti dengan shock sepsis dan gangguan renal ya. Nah, itu akibat kelanjutan dari sudah disebutkan oleh Dokter Deva tadi ya. Tapi yang ingin saya sampaikan tambahannya ya, jadi selain ada gejala inflamasi yang makin meningkat setelah viral load-nya makin menurun, nah gejala inflamasi ini akan diikuti dengan peningkatan faktor-faktor prokoagulan sehingga nanti menimbulkan resiko timbulnya kondisi trombosis ya. Nah, jadi penting dipahami, nah, kita mesti hati-hati. Jadi sudah banyak laporan dari luar yang melaporkan bahwasanya pasca dinyatakan sembuh justru ada trombosis di VT yang paling sering dengan PE ya, pulmonal emboli ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan untuk gejala gastrointestinal yang paling banyak dilaporkan itu hilang selera makan, diare, muntah, nyeri abdomen ya. Nah, yang lain yang tidak begitu penting ya, itu jarang. Dan diagnostik untuk ini gastrointestinal biasanya diperiksanya itu kultur ya, kalau memang memungkinkan, kultur feses ya, kalau memang memungkinkan. Tapi ya mungkin Dr. Nelly ada pengalaman nanti akan share, kita agak sulit ya untuk meriksa ini karena fasilitas. Kenapa timbul gejala gastrointestinal? Sama dengan apa yang disebutkan di awal tadi, karena ada interaksi virus dengan reseptor S2. Tadi sudah disebutkan salah satu tempat reseptor S2 yang paling banyak satu di gastrointestinal. Kemudian gangguan endokrin. Nah, ini cukup unik ya. Gangguan endokrin ini belum ada laporan dari jurnal manapun yang menyatakan akibat dari virus dapat menimbulkan kondisi gangguan endokrin. Jadi baru sebatas hipotese ya. Nah, yang menyatakan bisa dimungkinkan karena S2 ini juga terdapat di kelenjar tiroid, ada di pankreas gitu ya. Nah, yang sering dilaporkan justru komorbid gitu. Jadi pasien-pasien yang dengan komorbid diabetes, komorbid obes ya, memiliki resiko perburukan lebih dibanding yang tidak mengalami diabetes maupun obes ya, obesitas ya. Nah, jadi begitu. Ini dilaporkan prevalensinya ya cukup tinggi, terutama di Amerika ya, dari 5.700 orang ya,
itu ada separuhnya itu prevalensi mengalami prevalensi diabetes. Ya, ini cukup unik. Apakah ini akibat memang sekunder hiperglikemik atau memang primer ya, non viral ya gitu sebelumnya gitu ya. Dan memang orang-orang Amerika cukup makmur kelihatannya ya. Jadi prevalensi obesitasnya cukup tinggi ya, 40% lebih dari pasien-pasien yang mereka rawat 5.700 ya. Cukup tinggi itu. Kemudian COVID juga dapat mengganggu renal ya, yang paling sering manifestasi akut renal injury ya akibat mekanisme sepsis yang menimbulkan badai sitokin sehingga merusak sel-sel daripada ginjal ya, intinya begitu. Sama dengan teori sebelumnya ya, yang dominan memang kerja daripada S2 ya. Nah, jadi akibatnya itu S2 itu seharusnya fungsinya itu S2 itu dia dapat merubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1, 7 atau hingga 9 yang berfungsi sebagai vasodilator. Karena terganggu terpakai ya, digunakan oleh SARS-CoV-2, jadi fungsi S2 itu dalam mensintesa daripada angiotensin 1 hingga 9 ini tidak timbul, sehingga sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi, dan dia dapat memicu daripada reseptor MAS namanya ya, sehingga dia angiotensin 1, 7 sampai 9 itu dia seharusnya bekerjanya menginduksi MAS reseptor ya, sehingga nanti antioksidan, antiinflamasi ya, antifibrosis ya dapat terjadi. Namun karena ditunggangi oleh SARS-CoV-2, maka angiotensin 1, 7 ini tidak dapat diproduksi tidak dapat disintese ya dari angiotensin 2. Nah, ini ada laporan ya dari Cina ya, Hong Kong ini kalau nggak salah ini bahwa postmortem sudah didapat bahwa kematiannya itu dari tubular epitel itu akibat adanya agregasi di peritubular. Sementara di gangguan hati juga sama ya. Namun dari beberapa literatur yang saya dapat ya, itu peningkatan transaminasinya tidak begitu signifikan sih ya. Yang pasti lebih dari normal, dengan cut off-nya itu batas atasnya 40 ya. Nah, jadi pasien yang cukup banyak itu hampir separuh dari yang meninggal itu mengalami peningkatan transaminase. Tentu ini berhubungan dengan body sitokin ya. Sementara pada jantung ya, ini dapat virus SARS-CoV-2 dapat langsung ya menimbulkan kerusakan daripada miokard ya. Nah, dengan cara tadi ya, mulai dari terjadinya DIC, kemudian daripada penunggangan S2 reseptor, sehingga nanti efek antiinflamasi yang seharusnya didapat oleh sel kardiomyosit tidak didapat gitu ya, menimbulkan stres, timbulnya hiperinflamasi ya akibat tadi ya proses vaskulitis ya, nah, ya dan hipoksia pada daerah paru ya, dan juga memudahkan timbulnya ruptur plak ya di daerah koroner ya akibat suplai oksigen yang tidak adekuat. Nah, yang menarik ya, ada beberapa pendapat yang menyebutkan hati-hati menggunakan ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker. Nah, ternyata di penelitian mereka ini ya, dari European Heart Journal ini, dari SAMA ini, mereka sudah mengukur S2 pada pasien yang memakai ACE inhibitor atau ARB dengan yang tidak. Nah, jadi mereka bandingkan ini. Nah, ternyata hasilnya tidak signifikan ya. Sama saja dari
kelompok A, B, C, dan D ini sama saja. Jadi intinya pemakaian ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker ini sampai saat ini masih dimungkinkan ya pada kasus-kasus COVID. Bila mana memang sebelumnya sudah sering memakai. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya banyak laporan yang menyebutkan gangguan jantung akibat virus COVID ya dapat menimbulkan gangguan jantung ya. Ini mekanisme tadi yang sudah saya sebutkan akibat inflamasi, timbul badai sitokin, menimbulkan gangguan di koroner, dan efek langsung kepada kardiomyosit ya. Untuk kelainan hematologi sendiri yang sering timbul itu berupa limfositopeni, trombositopeni, dan peningkatan D-dimer ya. Dijumpai juga trombositopeni hemostasi yang meningkat ya, tapi umumnya akibat D-dimer. Untuk kelainan hematologi sendiri yang sering timbul itu berupa limfositopeni, trombositopeni, dan peningkatan D-dimer ya. Dijumpai juga trombositopeni hemostasi yang meningkat ya, tapi umumnya akibat D-dimer. Pada gangguan koagulasi ya itu dapat ditimbulkan akibat tadi proses inflamasi, hiperinflamasi ya, kondisi hiperinflamasi. Gejalanya itu berupa emboli pulmonal ya, yang sangat fatal tentunya, tingkat kematian cukup tinggi ya. Kemudian pada gangguan neurologi sendiri sama ya, di daerah otak itu di daerah susunan saraf pusat juga memiliki reseptor S2 ya, sama persis dengan yang tadi ya. Jadi timbul gangguan ya, timbul gejala gangguan neurologi. Kemudian pilihan terapi saat ini masih dalam ongoing trial ya, dari hidroksikloroquine, antiviral ya, kemudian pemakaian antiinflamasi yang lain ya, itu semua masih penelitian. Vaksin juga demikian ya. Dapat disimpulkan COVID-19 ini menimbulkan gangguan sistemik dikarenakan pintu masuk melalui reseptor S2 itu memang banyak di sel-sel tubuh kita ya. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa yang lebih banyak. Manifestasi klinis paru maupun non paru dapat timbul bersamaan, dan yang paling diingat karena pilihan terapi belum ada standar sampai saat ini, masih uji klinis baik itu vaksin maupun non vaksin, maka tindakan pencegahan masih merupakan pilihan terbaik ya sebagai penata laksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.